Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan perkembangannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Andika Prameswara dari kelas 2C dengan NPM 20106310-586, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 pada semester 2 dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Haji Dadang Rahman, MP. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian filsafat dan pendidikan, yang kedua, latar belakang filsafat pendidikan, yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan, yang keempat, dasar-dasar filsafat pendidikan, yang kelima, perkembangan filsafat pendidikan, dan yang keenam, hubungan filsafat dengan matematika. Pembahasan yang pertama adalah apa itu filsafat. Filsafat terdiri dari dua bahasa Yunani kuno yaitu philos dan sophia, yang jika digabungkan akan menghasilkan arti cinta terhadap pengetahuan. Dan secara lebih luas, filsafat adalah ilmu menggunakan logika dan mengkaji masalah umum dan mendasar dengan mengenai masalah yang muncul. Kriteria berpikir secara filsafat ada tiga. Yang pertama, berpikir secara menyeluruh, yang kedua, fundamental, dan yang ketiga, secara spekulatif. Cara berpikir spekulatif adalah cara berpikir sistematis dengan segala hal yang ada, tidak hanya terpaku dengan satu persoalan saja, namun secara menyeluruh baik dalam ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan dapat dilihat dari dua segi pandangan. Yang pertama, pandangan masyarakat, yang kedua, pandangan individu. Pandangan masyarakat berarti pendidikan adalah suatu warisan budaya yang akan diturunkan atau diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Sedangkan menurut individu, pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang terpendam dalam diri individu masing-masing. Kemudian ada beberapa hakikat pendidikan, diantaranya adalah pendidikan merupakan interaksi manusiawi, yang kedua, pendidikan merupakan penyiapan subjek didik yang akan menghadapi lingkungan baru yang telah mengalami perubahan drastis, yang ketiga, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup individu, dan yang keempat, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan. Selanjutnya adalah asas pendidikan. Asas pendidikan diantaranya adalah asas humanistik, di mana kita menghargai anak didik sebagai insan yang berpotensial dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, asas kemerdekaan. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang ketiga, asas kodrat. Kita sebagai manusia tahu betul dan sadar diri bahwa kita dengan alam tidak akan pernah terpisahkan. Lalu ada asas kebudayaan, yaitu kita menjadikan budaya sebagai jati diri kita. Lalu ada asas kemanusiaan. Kita mendidik anak agar menjadi manusia yang sesuai dengan kodratnya, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan ada asas kebangsaan. Kebangsaan adalah kita sebagai peserta didik ataupun tenaga didik akan menjalin suatu persatuan dan kesatuan antar sesama dan saling menghargai. Setelah kita mempelajari apa itu filsafat dan apa itu pendidikan, lalu bagaimana dengan keduanya jika digabungkan, yaitu apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan yang menggunakan pemikiran yang kritis dan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, baik dari segi keilmuan, kepribadian, ataupun nilai positif lainnya. Lalu bagaimana dengan latar belakangnya filsafat pendidikan itu muncul? Yang pertama adalah filsafat sekarang diakui sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau the mother of science, karena filsafat dapat membantu kita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Seperti halnya dalam kehidupan, kita tentu dihadapi dengan permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan dengan filsafat, kita dapat mengetahui awal mula permasalahan itu terjadi, bagaimana permasalahan itu muncul, dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lalu bagaimana dengan filsafat pendidikan itu sendiri? Menurut John Dewey, filosof dari Amerika, ia mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dan menyelidiki logika-logika dan pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman pendidikan tersebut. Karena filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat ataupun berkaitan dan hubungan timbal balik, oleh karena itu, filsafat pendidikanlah yang akan menjawab semua pertanyaan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Adapun dasar-dasar filsafat terdiri dari 3, yaitu epistemologis, ontologi, dan aksiologi. Epistemologis merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari pendidikan. Subjek dari tahapan ini adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain, dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Selanjutnya adalah ontologis. Dalam ontologis ini adalah membahas tentang suatu hakikat nilai yang berbentuk jasmani dan rohani, sehingga ini dapat dipercayai oleh masyarakat. Subjek dari telaah ini adalah suatu ilmu pengetahuan dan suatu pandangan-pandangan tertentu. Selanjutnya adalah aksiologis. Aksiologis merupakan ilmu pengetahuan yang meninjau hakikat nilai dari kefilsafatannya. Inti dari aksiologis ini adalah etika yang bersumber dari Al-Quran, hadis-hadis bagi yang muslim dan yang non-muslim itu dari kitab-kitab yang dipercayainya, ataupun dari pemuka-pemuka agama dan ulama, dan dari doktrin agamanya, dan dijelaskan kembali oleh guru ataupun dosen. Lalu bagaimana dengan tujuan dari filsafat pendidikan? Dengan adanya filsafat pendidikan, kita sebagai manusia dapat berpikir sendiri dan menjadi manusia yang lebih baik. Dan dengan filsafat pendidikan pula, para tenaga didik dapat memahami ilmu mendidik, yaitu bagaimana cara mendidik yang baik untuk peserta didik. Lalu dengan beberapa aliran-aliran filsafat yang meliputi idealisme, pragmatisme, realisme, behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme, dapat mengetahui tujuan dari filsafat pendidikan adalah menemukan hakikat kebenaran baik dalam logika, etika, maupun metafisika. Bagaimana perkembangan filsafat pendidikan dari zaman ke zaman? Yang pertama dari zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, filsafat muncul dari abad ke-16 sebelum Masehi. Nah, di Yunani ini, filsafat dikenal sebagai ilmu ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Para filsuf di zaman Yunani kuno ini mencari inti dari alam, karena pada zaman ini semua keterangan tentang alam semesta dan seisinya masih dalam bentuk kepercayaan. Dan muncullah kaum sofisme atau biasa disebut cendekiawan, yang merupakan sebutan untuk ahli filsafat, ahli bahasa, dan ahli dalam hal bidang lainnya. Lalu keilmuan ini berkembang pada zaman Islam klasik, yaitu sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi bagaimana kedudukan akal seperti halnya yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani filsafat. Lalu memasuki zaman Renaissance, di mana otoritas Aristoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang disebut Copernicus Revolution, yang dipelopori oleh Galileo Galilei, Copernicus, dan Isaac Newton. Selanjutnya memasuki zaman kontemporer, di mana zaman ini dimulai pada abad ke-20 dan ditandai dengan banyaknya variasi filsafat-filsafat yang baru, seperti filsafat analisis bahasa, kritikan sosial, filsafat hidup, filsafat ilmu, sampai dengan filsafat tentang perempuan. Lalu, hubungan antara filsafat dan matematika adalah yang pertama, filsafat dan geometri yang merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika, lahir di zaman yang sama, di tempat yang sama, dan dalam pemikiran orang yang sama, yaitu seseorang bernama Thales. Yang kedua hal tersebut yaitu berkembang secara bersama-sama dan saling memberikan pengaruh. Dan yang ketiga adalah adanya hubungan timbal balik di antara filsafat dengan matematika. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan adalah yang pertama, filsafat pendidikan merupakan cabang ilmu filsafat yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam dan menafsirkannya dengan beberapa metode. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan mendorong seseorang untuk berpikir secara lebih cermat dan mendorongnya untuk memperbaiki pengetahuannya. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.